Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan Allah sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Sekalipun Yeremia pada masa mudanya merasa tidak mampu menerima panggilan Allah, namun karena Tuhan meneguhkan imannya, maka Yeremia dengan penuh kesungguhan menerima panggilan itu. Tugas Yeremia tidak tanggung-tanggung. Disebutkan dalam Yeremia pasal 1 ayat 10 bahwa Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kehadiran Nabi Yeremia di tengah bangsa Yehuda menjadi tokoh pembaharu yang akan mereformasi kehidupan mereka saat itu. Oleh karena Tuhan yang mengutusnya, maka tak satu pun yang dapat menghentikannya. Dan Nabi Yeremia melakukan tugasnya dengan sedaya mampunya. Kiranya kita semua juga sebagai orang Kristen memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, sama seperti yang dimiliki oleh Nabi Yeremia, yaitu menjadi pemberita dan pelaku keadilan dan kebenaran. Walau banyak tantangan yang menghadang, namun jangan pernah takut atau menyerah. Lakukanlah apa yang adil, apa yang benar. Beritakanlah apa yang sesungguhnya, dan jadilah pembaharu di mana engkau berada, seperti Yeremia. Saudara yang terkasih, Nabi Yeremia melayani di Yehuda selama 40 tahun pada masa 5 raja Yehuda, yaitu Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia. Selama 40 tahun di masa pelayanannya, Yeremia menghadapi berbagai pergumulan sebagai akibat dari perilaku bangsa Yehuda yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan Allah Israel, di mana mereka saat itulah menyembah ilah-ilah lain atas prakarsa dari para pemimpin, baik para penguasa maupun para imam yang sudah menjauh dari Tuhan. Di tengah situasi itulah Nabi Yeremia menyampaikan teguran yang begitu keras, di mana Tuhan akan menghukum Yehuda lewat peristiwa pembuangan Babel. Adapun pembuangan itu akan menjadi sebuah pemurnian dari bangsa yang tertengkuk itu,
yang penuh dengan dosa itu. Namun di sisi yang lain, Nabi Yeremia juga menubuatkan tentang pemulihan Yehuda, di mana mereka akan kelak kembali ke kota Yerusalem. Jemaat yang terkasih, sungguh luar biasa pelayanan Yeremia saat itu. Sekalipun pada mulanya ia ragu untuk melakukan panggilan Allah, namun oleh karena ia beroleh penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, maka Yeremia pun dimampukan untuk melakukannya. Saudara yang terkasih, dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Yehuda yang pada saat itu sungguh begitu bejat, perilaku umat tersebut yang tidak lagi takut akan Tuhan. Sehingga pada masa itu juga para pemimpin tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai teladan, sebagai gembala, sebagaimana mestinya. Padahal seharusnya mereka membawa umat ke jalan yang benar. Namun apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Di mana pada masa kepemimpinan Raja Zedekia, keadilan dan sikap takut akan Tuhan sama sekali tidak ada lagi. Yang ada justru kelaliman dan tindakan berdosa. Itulah sebabnya lewat Nabi Yeremia, Tuhan Allah berkata, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak." Saudara terkasih, adapun kata celaka di sini adalah suatu teguran keras yang menunjukkan bagaimana marahnya Tuhan Allah kepada para gembala yang tidak setia itu. Adapun dampak dari perilaku para pemimpin itu telah merusak suatu tatanan kehidupan beriman umat Tuhan. Dari kualitas hidup beriman yang teguh menjadi kualitas hidup beriman yang rapuh dan tak berarti. Jika sebelumnya mereka mengandalkan Tuhan, namun saat itu juga situasi menjadi berubah. Adapun murka Allah itu dinyatakan lewat penghukuman kepada para gembala yang tidak setia itu, lewat pembalasan yang Tuhan lakukan bagi mereka. Dalam ayat 2 dikatakan, "Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, lewat pernyataan itu kita menyimak betapa murkanya Tuhan akan perilaku para gembala yang tidak melakukan tugasnya, yang justru membuat domba-domba tersesat dan tercerai-berai. Dan memang benar apa yang telah Tuhan firmankan itu, bahwa pembalasan Tuhan nyata dan benar-benar sungguh terjadi lewat peristiwa pembuangan ke Babel. Tentunya situasi di pembuangan itu menjadi suatu keadaan yang pahit yang membuat bangsa Yehuda menderita. Namun itulah risiko dari kehidupan yang menjauh dari Tuhan. Sekalipun Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih, panjang sabar dan penuh kasih setia, namun Dia juga Tuhan yang dapat menyatakan murkanya atas umat yang telah berdosa. Adapun penghakiman Tuhan itu sesungguhnya terjadi bukan untuk menyiksa umatnya, namun untuk memurnikan mereka kembali, agar mereka sadar bahwa Tuhanlah Allah yang satu-satunya layak disembah, bukan ilah-ilah yang lain. Jemaat Tuhan, tentunya ini suatu perenungan bagi kita, agar kita sebagai umat Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan selamatkan itu, melakukan apa yang diamanatkan Tuhan bagi kita, agar kita menjadi gembala yang menuntun setiap orang ke jalan yang benar, agar semakin mengenal kasih dan kuasa Allah yang sungguh agung itu. Dan di kemudian hari, hal itu kita lihat lewat kehadiran Ezra dan Nehemia yang memimpin umat dalam membangun kembali kota Yerusalem. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Nabi Yeremia tidak hanya sampai di sana. Tuhan Allah juga berfirman dalam ayat yang kelima, bahwa waktunya akan datang di mana tunas adil bagi Daud akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Adapun maksud dari nubuatan itu adalah merujuk pada datangnya Sang Juru Selamat dunia ini, yaitu Sang Mesias, Kristus,
dari keturunan Daud, yang dengan penuh kuasa akan membawa keselamatan bagi umatnya Israel. Dalam hal ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia adalah datangnya Tuhan Yesus Kristus. Dan memang dialah tunas adil bagi Daud, sumber keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sang Mesias yang akan datang itulah Gembala Agung yang akan memimpin umat kepunyaan Allah ke jalan yang benar hingga beroleh sukacita dan damai sejahtera. Nabi Yeremia juga menyerukan bahwa akan tiba saatnya di mana Yehuda dan Israel akan dibebaskan oleh Sang Mesias, Gembala Agung yang sejati itu. Adapun namanya akan disebut Tuhan Keadilan kita. Artinya, Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Allah kita, sekaligus sumber keadilan bagi kita. Dengan menjadi Tuhan keadilan kita, hal itu menyaratkan bahwa Dia begitu benar, tidak seperti makhluk manapun juga. Dia adalah kebenaran yang berdaulat, maha mencukupi, dan kekal sampai selamanya. Semua kebenaran berasal dari Dia, dan oleh Dia kebenaran tetap ada, dan di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk menjadi pribadi yang taat dan berserah hanya kepada Tuhan dalam segala hal. Tentunya di sepanjang perjalanan hidup ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang kadang membuat kita menjadi khawatir. Di sekitar kita ada begitu banyak ketidakadilan yang tampak. Namun apapun juga persoalan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Justru kiranya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya secara langsung bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia. Demikianlah kiranya kita juga menjadi laksana domba-domba Allah yang peka dengan suara Gembala Agung kita, menjadi umat kepunyaan Allah yang tanggap dengan tuntunan Sang Gembala kita. Tuhan Sang Gembala Agung kita pasti akan selalu memelihara hidup kita, bahkan keselamatan jiwa kita juga ada padanya, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Di saat kita mengakui bahwa Tuhan yang menggembalakan kita umatnya, maka rasa khawatir itu akan sirna. Bahkan seperti Daud, kita akan berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di saat kita bergumul dan berbeban berat, kita akan datang kepada Sang Gembala Agung itu, yang telah mengajak kita untuk datang kepadanya, agar segala beban yang kita pikul menjadi ringan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari serahkan hidupmu sepenuhnya hanya kepada satu-satunya Gembala yang sejati, Gembala yang agung, Gembala yang baik, Sang Pemilik hidup ini. Arahkanlah hidupmu hanya kepada tuntunan Allah, Sang Gembala yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Sebab hanya Dialah sumber keselamatan kita, dan hanya di dalam Dialah kita beroleh sukacita yang abadi dan hidup yang kekal. Tuhan adalah Gembala Agung kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Gembala Agung kami, yang menuntun kami ke jalan dan hidup yang benar. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa mendengarkan suara-Mu dan mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, Sang Gembala Agung kami, yang senantiasa menggembalakan kami umat kepunyaan-Mu. Amin.